Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Di sini saya Fawas Muhammad Ikam sebagai moderator dari kelompok 2. Sebelumnya yang terhormat Ibu Marisa Petriana eh, sebagai dosen analisis laporan keuangan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan kelompok saya ingin mempresentasikan analisis horizontal dan vertikal pada perusahaan Goto dan Bukalapak studi kasus tahun 2023 dan 2004. Nah, oke, selanjutnya kepada pemateri silahkan. Baiklah, saya akan membacakan pendahuluan dan latar belakangnya. Dalam era ekonomi digital yang berkembang pesat, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dan PT Bukalapak.com Tbk memainkan peran penting dalam transformasi layanan dan perilaku konsumen di Indonesia. Kedua perusahaan ini beroperasi di sektor e-commerce, layanan digital, dan teknologi finansial, namun memiliki struktur dan strategi pertumbuhan yang berbeda. GoTo, hasil merger Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021, membentuk ekonomi sistem digital terintegrasi mencakup layanan on the on-demand, e-commerce, dan keuangan digital. Bukalapak, pelapor e-commerce sejak 2010 dan fokus pada pemberdayaan UMKM melalui pendekatan aset light dan jaringan mitra Bukalapak. Baik, selanjutnya yaitu profil perusahaan Goto. Goto Group adalah hasil merger Gojek atau layanan transportasi, pembayaran, dan logistik. Dan kemudian Tokopedia, marketplace pada 17 Mei 2021, dipimpin oleh Andre Sulistyo sebagai CEO Group. Goto menjadi ekosistem digital terbarukan yang beroperasi di Indonesia. Layanan Goto mencakup transportasi GoCar, GoRed, logistik yaitu GoSend, marketplace ada Tokopedia, dan keuangan digital ada GoPay, Mokopos, dan Midtrans. Pada 2022, Goto menjadi dekakon pertama yang IPO di Asia Tenggara dengan nilai penawaran umum yaitu 15,8 triliun, menjadikannya salah satu perusahaan dengan kapasitas pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada profil perusahaan Bukalapak. PT Bukalapak.com Tbk didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Berfokus memberdayakan UMKM melalui platform e-commerce inklusif. Sejak IPO pada 2021, Bukalapak mengembangkan pendekatan al-commerce, mengidentifikasikan layanan daring dan luring melalui jaringan mitra Bukalapak. Produk dan layanan Bukalapak mencakup perdagangan fisik, produk visual, vintage, dan infrastruktur teknologi. Kontribusinya terhadap transformasi digital di Indonesia terlihat dari jangkauan jutaan UMKM dan pengguna individu. Perusahaan ini menekankan tata kelola transparansi dan berorientasi berkelanjutan atau ESG. Selanjutnya ada metode analisis keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Membandingkan data keuangan dari periode berbeda untuk melihat pertumbuhan, tren, dan perubahan kinerja. Dengan menggunakan rumus, presentasi perubahan dalam persen sama dengan nilai tahun ini dikurang nilai tahun sebelumnya, ditambah nilai tahun sebelumnya dikali 100%. Yang kedua ada analisis vertikal. Menyatakan setiap komponen laporan sebagai presentase dari total kategori. Misalnya, akun laba rugi sebagai persen dari penjualan, neraca sebagai persen dari total aset. Dengan rumus presentasi vertikal dalam persen sama dengan nilai akun ditambah total dikali 100%.
Baik, selanjutnya yaitu analisis horizontal, Goto dan Bukalapak pada tahun 2023 sampai dengan 2024. PT Goto atau Gojek Tokopedia Tbk, pendapatan bersih Goto naik 7%, yaitu 14,785 triliun rupiah ke 15,894 triliun rupiah. Beban pokok pendapatan turun sebesar 3%. Beban penjualannya dan pemasaran turun sebesar 56%, dan beban umum dan administrasi turun sebesar 20%. Rugi usaha turun sebesar 12%, yaitu 67,396 triliun rupiah ke 59,479 triliun rupiah. Kerugian bersih turun drastis, yaitu sebesar 91%, atau 60,5 triliun rupiah ke 5,5 triliun rupiah. Total asetnya naik sebesar 3%, dan liabilitas turun 5%, dan ekuitasnya naik sebesar 47%. Selanjutnya itu PT Bukalapak.com Tbk. Pendapatan neto Bukalapak naik sebesar 2%, yaitu 3,34 triliun rupiah ke 3,40 triliun rupiah. Beban pokok pendapatannya naik sebesar 12%. Namun, beban penjualan dan pemasarannya turun sebesar 42%, dan beban umum dan administrasinya turun 15%. Rugi periode berjalan turun sebesar 32%, yaitu 784,15 miliar rupiah ke 593,23 miliar rupiah. Total asetnya naik 2%, liabilitasnya turun 7%, dan ekuitasnya naik sebesar 2%. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi yang sudah tadi dijelaskan, jadi kedua perusahaan itu menunjukkan perbaikan kinerja keuangan. Goto dengan peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian yang signifikan, didukung efisiensi biaya dan penguatan modal. Terus Bukalapak dengan pertumbuhan pendapatan moderat dan penurunan rugi bersih, didukung efisiensi operasional dan likuiditas tinggi. Nah, jadi untuk saran untuk PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, terus perkuat efisiensi biaya, kelola aset dan utang konsisten, serta memaksimalkan sinergi ekosistem digital untuk profitabilitas jangka panjang. Nah, terus untuk saran untuk PT Bukalapak.com Tbk, jaga struktur keuangan sehat serta cari terobosan inovatif yang pertumbuhan pendapatan signifikan, evaluasi investasi entitas asosiasi, dan memanfaatkan kekuatan UMKM. Nah, jadi sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.